Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa Rahmita NIM 19231052 bersama dengan teman saya. Saya Lydia Tamba NIM 19231029. Saya Heni Dwi Pratiwi NIM 19231026 dan saya Agus Herlinda NIM 19231022. Kami dari Prodi Pendidikan IPA kelas B Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di video kali ini merupakan tugas mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI MSI. Pada video kali ini kami akan membahas pengolahan sampah organik buah-buahan menjadi ekoenzim atau bioenzim serbaguna. Baiklah, di video kali ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah penyelesaian. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan penyelesaian dari pengolahan sampah organik buah-buahan menjadi bioenzim atau ekoenzim yang serbaguna. Di video sebelumnya, kami telah menjelaskan bagaimana proses atau tahapan persiapan bahan dan alatnya, kemudian video pelaksanaannya, dan video kali ini adalah tahapan atau proses penyelesaiannya, di mana kami akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana perubahan bioenzim atau ekoenzim ini yang telah kami diamkan sebelumnya selama 3 bulan lamanya. Tentunya terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada bioenzim tersebut. Jadi, teman-teman bisa melihat bagaimana perubahannya. Kemudian, kami juga memperlihatkan bagaimana pemanfaatan bioenzim ini sebagai cairan yang serbaguna, kemudian dan beberapa manfaat lainnya dari bioenzim. Kemudian, tak lupa juga kami juga melihatkan kepada teman-teman semua bagaimana proses panen dari bioenzim itu menjadi sebuah cairan yang serbaguna. Baiklah, langsung saja untuk melihat bagaimana proses penyelesaiannya, teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Pertama, kita akan lihat bagaimana perubahan-perubahan dari ekoenzim atau bioenzim yang telah kami diamkan selama 3 bulan yang lalu sampai sekarang, yaitu tanggal 23 Agustus 2021. Teman-teman bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan yang dialami oleh bioenzim tersebut, dan kami mengamati perubahan tersebut seminggu sekali sampai tanggal 23 Agustus 2021 ini. Kemudian kita akan lihat dan bahas bagaimana perubahan-perubahannya melalui video berikut ini. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana perubahan-perubahan dari cairan bioenzim atau ekoenzim serbaguna yang telah didiamkan selama 3 bulan. Nah, untuk hari pertama, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021, didapatkan hasil pengamatan pada cairan bioenzim ini memiliki bau busuk yang disebabkan karena adanya campuran sampah organik yang dimasukkan ke dalam wadah. Karena cairan yang ada dalam wadah dicampurkan dengan cairan gula aren, sehingga warna pada cairannya menjadi coklat gelap. Selain itu, pada cairan ini mulai dihasilkannya gas yang ditandai dengan adanya bumbu-bumbu dan juga terdapat embun pada dinding wadah. Sedangkan kulit buah yang digunakan dalam pembuatan cairan bioenzim ini dalam keadaan mengapung. Pada pengamatan minggu ke-1, yaitu pada tanggal 30 Mei 2021, setelah diamati terjadi perubahan bioenzimnya dari segi warna, cairan maupun aroma. Dari segi aroma, bioenzim tersebut mengeluarkan aroma yang berbeda dari sebelumnya. Bau busuk di hari pertama sudah menghilang dan pada minggu pertama ini menghasilkan bau masam. Bau masam ini mungkin disebabkan karena kulit jeruk yang dimasukkan ke dalam botol. Kemudian bau asam jeruk ini lebih mendominasi aroma yang dikeluarkan dari bioenzim tersebut. Kemudian jika dilihat dari segi warna cairan, warna yang timbul adalah warna coklat muda dan berbeda dari pengamatan di hari pertama. Jika dilihat di foto agak terlihat kuning karena pengaruh cahaya dari pemotretan. Terakhir, jika dilihat dari cairannya akan menimbulkan sedikit gelembung-gelembung gas.
Karena di perencanaan awal, jika bioenzim sudah didiamkan selama 1 minggu, maka kita bisa tukar penutupnya dengan penutup botol biasa. Jadi, karena gelombang gas masih ada sedikit, maka setelah botol ditutup rapat, gas terperangkap di dalamnya dan menyebabkan botol menjadi menggembung. Maka dari itu, tanggal 31 Mei tutup botol dibuka pagi harinya untuk mengeluarkan gasnya. Dan ketika itu, tanggal 31 Mei tutup botol dibuka pagi harinya untuk mengeluarkan gasnya. Dan ketika botol dibuka, maka gelembung gas akan naik atas dan bisa keluar. Dan begitu pula pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal 2 Juni, baru bisa menutup rapat-rapat tutup botol karena gasnya telah keluar. Kemudian jika kita lihat kulit buahnya yang ada dalam botol masih berada di bagian atas cairan dan hanya sedikit atau beberapa dari kulit buahan yang sudah jatuh ke dasar botol. Bau asam segar yang keluar bisa jadi dikarenakan di dalamnya ada kulit jeruk, dan karena kulit jeruk itu penyebab asam semakin meningkat, dan juga karena perpaduan dari kulit buah lainnya. Lalu di minggu kedua ini cairannya sudah mulai berubah warnanya dari coklat, lalu coklat muda, dan lalu pada minggu kedua ini coklatnya dari coklat, lalu coklat muda, dan lalu pada minggu kedua ini coklatnya menjadi lebih muda lagi atau warnanya tidak terlalu pekat. Sekarang pada minggu kedua sudah tidak ada gasnya. Pada tutup botol pun sudah tidak ada lagi gas yang keluar, yang menyebabkan botol itu menggembung dan tutup botol sudah bisa ditutup rapat-rapat. Lalu di dalam cairannya terlihat seperti berwarna putih-putih yang terletak di bagian atasnya. Kemungkinan warna putih-putih tersebut adalah jamur dan letak kulit. Sebagian berada di atas, ada di sebagian bawah, ada pula yang berada di bagian bawah botol. Kulit buah yang berada di atas itu seperti adanya kulit pisang dan juga kulit jeruk, sedangkan yang berada di bawah itu seperti kulit jambu biji. Pada pengamatan minggu ketiga, yaitu pada tanggal 13 Juni 2021, setelah diamati terjadi lagi perubahan bioenzim baik dari segi warna maupun dari segi aroma. Dari segi aroma, sedikit mengalami perubahan dari minggu-minggu sebelumnya yang terletak pada bau asam yang lebih menyengat lagi dari minggu-minggu sebelumnya. Dilihat dari segi warna yang timbul pada pengamatan minggu ketiga ini adalah cairan bioenzim berwarna coklat kekuningan. Bagian atas permukaan cairan sudah berwarna jernih ataupun bersih, sehingga tampak lebih segar dari pengamatan minggu-minggu sebelumnya. Pada pengamatan minggu keempat, yaitu tanggal 20 Juni 2021, bioenzim diamati memiliki keadaan yang hampir sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Pada pengamatan minggu kelima, yaitu pada tanggal 27 Juni 2021, bioenzimnya diamati memiliki keadaan cairan yang sama dengan minggu sebelumnya, di mana cairan bioenzim ini terlihat sudah tidak menimbulkan gas dan kulit buahnya semuanya sudah berada di bagian paling bawah permukaan botol. Pada pengamatan minggu ke-6, yaitu tanggal 4 Juli 2021, keadaan cairan bioenzim yang diamati memiliki sedikit perbedaan dengan minggu sebelumnya. Perbedaan ini nampak pada serbuk halus yang ada di dalam botol seperti melayang. Dan untuk pengamatan minggu ke-7, yaitu pada tanggal 11 Juli 2021, setelah diamati ternyata terjadi perubahan pada warna cairan bioenzim. Bioenzim ketika pada minggu ke-6 memiliki warna orange kekuningan, ternyata pada minggu ke-7 warna berubah menjadi kuning kejernihan. Selanjutnya itu pada pengamatan tanggal 11, 18, 25 Juli dan 1 Agustus 2021 sama dengan pengamatan minggu sebelumnya. Selanjutnya pada pengamatan minggu ke-12 dan 13, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2021 dan 22 Agustus setelah diamati, ternyata tidak banyak terjadi perubahan bioenzim dari segi warna maupun dari segi aroma. Dari segi aroma masih tercium bau asam yang segar, namun meskipun berbau asam, tetapi bau ini tidak seperti bau busuk, karena bau busuk ini sudah menghilang sejak pada pengamatan minggu kedua. Dilihat dari segi warna yang timbul pada pengamatan minggu ke-12 dan 13 ini adalah cairan bioenzim berwarna kekuningan dan terlihat seperti warna minyak goreng. Hal tersebut sama dengan keadaan pada pengamatan minggu sebelumnya. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021, bioenzim sudah bisa dipanen karena telah didiamkan selama 3 bulan dan hasil dari keadaan bioenzim tersebut adalah memiliki aroma yang asam dan segar. Cairan berwarna kekuningan seperti minyak goreng dan sangat jernih. Cairan sudah tidak menimbulkan gas dan kulit buah semuanya sudah berada di dasar botol, sehingga bagian atas cairan sudah terlihat jernih. Bagian permukaan botol terlihat bekas sisa dari serbuk halus sisa buah-buahan. Tidak lagi muncul serbuk halus melayang di dalam botol. Kemudian cairan tersebut bisa digunakan sebagai pembersih kaca, lantai, pupuk, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan lakukan panen kepada bioenzim yang telah kita diamkan selama 3 bulan lamanya. Kemudian bioenzim ini akan kita saring ampasnya dan hanya tersisa cairannya saja dengan menggunakan penyaring.
dan akan kita kemas ke dalam wadah botol penyemprot ini. Kemudian bioenzim ini nantinya akan kita saring beberapa kali agar ampasnya benar-benar tersaring dan cairannya itu tidak mengandung ampas lagi. Sekarang kita akan mulai untuk menyaring cairan bioenzim ini. Pertama, kita harus buka terlebih dahulu tutup botolnya, dan kita tidak usah cemas karena tutup botol karena gas yang ada di dalam botol ini tidak ada lagi, dan ketika kita membuka tutup botolnya tidak terjadi apa-apa dan akan tercium aroma segar dari buah-buahan yang telah kita masukkan ke dalam botol sebelumnya. Jadi langsung saja kita akan saring ampas dari bioenzim ini menggunakan penyaring untuk dipindahkan ke dalam wadah panci ini. Setelah cairan dari bioenzim ini sudah tersaring semua, maka akan tersisa ampas-ampas dari buah-buahan yang telah kita masukkan ke dalam botol ini sebelumnya, dan buah-buahan ini tidak bisa keluar dikarenakan mulut botol yang kami gunakan ini kecil sehingga ampasnya tidak semua keluar, dan ampas ini dapat kita manfaatkan juga sebagai pupuk tanaman, dan juga kemudian juga bisa kita gunakan ampas ini sebagai pembasmi hama seperti tikus. Kita bisa menaruhnya di jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh tikus sehingga tikus tidak masuk lagi ke tempat kita. Baiklah, kita akan singkirkan terlebih dahulu ampas dari buah-buahan ini, dan kita lanjut ke cairan dari bioenzim yang telah kita saring tadi. Oke, ini merupakan sisa ampas yang tersaring di penyaring tadi, dan ini merupakan cairan dari bioenzim tersebut, dan kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana warnanya ketika telah disaring ini. Jadi kita akan saring kembali ke dalam tempat yang transparan, kemudian kita akan lihat perubahan warnanya. Kemudian kita juga tak lupa juga kita saring kembali cairan bioenzim ini dengan menggunakan penyaring yang telah kita cuci bersih. Selanjutnya kita akan lakukan penyaringan tahap kedua. Nah, kita akan kita saring kembali bioenzim tersebut ke wadah yang transparan sehingga kelihatan warnanya. Bisa kita lihat akan cairan tersebut seperti berbusa ketika kita pindahkan ke wadah ini. Nah, teman-teman bisa lihat warna dari bioenzim tadi hampir sama dengan warna bioenzim yang ada di dalam botol tadi. Selanjutnya, untuk memudahkan kita mengemas bioenzim ini ke dalam botol yang memiliki mulut yang kecil ini, kita menggunakan bantuan agar bisa menuangkan cairan bioenzim ini ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Dan pertama kita akan memindahkannya ke dalam botol penyemprot ini. Nah, sekarang bioenzimnya telah ada di botol penyemprot ini dan memudahkan kita untuk menggunakan bioenzim ini untuk cairan pembersih contohnya. Kemudian sisa dari bioenzim tadi akan kita masukkan ke dalam toples ini agar bioenzim itu awet dan juga tertutup.
Nah, akhirnya bioenzim yang telah kita buat telah selesai dikemas dalam dua wadah. Yang pertama ada toples untuk penyimpanan jangka panjang, kemudian untuk ke botol penyemprot ini untuk memudahkan kita menggunakan atau memanfaatkan bioenzim ini untuk cairan pembersih dan sebagainya. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa bioenzim atau ekoenzim merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik yang menggunakan ampas buah dan sayuran, menggunakan gula, baik itu gula coklat, gula merah, ataupun gula tebu, dan juga menggunakan air. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan bioenzim ini sangat mudah untuk ditemukan. Produk yang dihasilkan nantinya memiliki sifat ramah lingkungan dan juga memiliki sejuta manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hasil dari bioenzim ini dapat kita lihat dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa pembuatan bioenzim ini memiliki beberapa perubahan. Adapun perubahan pada proses pembuatannya diantaranya yaitu pada aromanya yang akan sesuai dengan bahan apa yang kita masukkan, dan juga warna dari bioenzim yang dihasilkan nantinya berubah menjadi warna segar. Hasil dari pembuatan bioenzim yang telah dilakukan ini memiliki warna kekuningan jernih, memiliki aroma fermentasi yang segar. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita manfaatkan sampah organik yang ada di sekitar kita dengan mengolahnya menjadi bioenzim atau ekoenzim serbaguna.